Shalom teman-teman. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Burung Pipit. Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah Minggu hari ini, aku akan memimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sore ini kami akan memulai ibadah sekolah Minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Jesus Loves Me dan Yesus pokok. Yes.
Kali ini kita akan membahas tentang kapal. Saat ini, kapal menjadi salah satu transportasi yang digemari oleh banyak orang, apalagi nelayan atau unit perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kapal sudah ada bahkan pada zaman sebelum Masehi. Salah satu buktinya yaitu bahtera yang dibuat Nuh pada saat air bah terjadi. Kapal sudah ada lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Bedanya, kapal zaman dulu tidak mempunyai mesin dan hanya mengandalkan dayungan. Biasanya kapal ini disebut perahu. Yang menemukan kapal pertama kali adalah Robert Fulton. Robert Fulton adalah seorang penemu, ahli teknik, dan seniman berkebangsaan Amerika. Fulton berhasil membuat kapal uap untuk pertama kalinya. Ia juga berhasil membuat rancangan untuk transportasi lintas air dan kapal selam. Sejarah kapal sejalan dengan petualangan manusia. Perahu yang dikenal pertama kali dikenal pada masa Neolitikum, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kapal-kapal awal ini memiliki fungsi yang terbatas. Mereka dapat bergerak di atas air, tetapi hanya itu. Terutama digunakan untuk berburu dan memancing. Karena tertua yang sering ditemukan arkeolog sering dibuat dari batang pohon coniferous menggunakan peralatan batu sederhana. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, orang tinggal dekat dengan Lyngby di Denmark menemukan lambung terpisah yang memungkinkan ukuran perahu ditingkatkan secara bertahap. Sesuai dengan perkembangan, akhirnya para awak kapal menggunakan bintang sebagai alat bantu navigasi dengan alat bantu berupa kompas dan astrolabe serta peta. Ditemukannya jam pasir oleh orang-orang Arab juga ikut membantu navigasi, ditambah dengan penemuan jam oleh Harrison pada abad ke-17. Penemuan telegraf oleh Samuel F. B. Morse dan radio oleh G. Marconi, terlebih-lebih penggunaan radar dan sonar yang ditemukan pada abad ke-20 membuat peranan navigator agak tergeser. Menjelang akhir abad ke-20, navigasi sangat dipermudah oleh GPS yang memiliki ketelitian sangat tinggi dengan bantuan satelit. Selain dari itu, sistem komunikasi yang sangat modern juga menunjang navigasi. Adanya beberapa macam peralatan seperti radar type HARPA memungkinkan para navigator atau mualim bisa melihat langsung keadaan kondisi laut. Radar HARPA ini adalah radar modern yang bisa mendeteksi langsung jarak antara kapal dengan kapal, kapal dengan daratan, kapal dengan daerah berbahaya, kecepatan kapal, kecepatan angin, dan mempunyai daya akurasi gambaran yang jelas. Selain dari itu, ada lagi sistem GMDSS, yaitu Global Maritime Distress Safety System, suatu sistem keselamatan pelayaran secara global. Kalau suatu kapal berada dalam kondisi berbahaya, sistem ini akan memancarkan berita berbahaya yang berisi posisi kapal, nama kapal, jenis mara bahaya tersebut secara otomatis, cepat, tepat, dan akurat. Untuk sistem komunikasi lainnya ada Inmarsat, International Maritime Satellite, suatu sistem pengiriman berita menggunakan email, telepon, telex, ataupun faksimil. Berikut beberapa jenis kapal di dunia.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa untuk pembukaan. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kami saat ini. Tolong juga Tante Lita yang menyampaikan firman Tuhan, agar dapat menyampaikannya dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita hari ini adalah Rencana Allah bagiku. Dengan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 yang berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Dalam kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 ini diceritakan bahwa ada seorang pengemis, ia tidak bisa melihat atau matanya buta sejak dia lahir. Pada suatu hari, ia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya. Kedatangan Tuhan Yesus ini diikuti oleh begitu banyak orang yang ingin mendengarkan tentang cerita Tuhan Yesus, juga ingin melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya melewati tempat pengemis yang buta ini, Tuhan Yesus melihat pengemis ini. Lalu Tuhan Yesus
dan para muridnya mendatangi pengemis yang buta itu. Saat mereka berada di dekat pengemis ini, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah dia ini buta karena dosa orang tuanya atau karena kesalahan dia sendiri? Mendengar itu, Tuhan Yesus selalu menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepada orang buta ini. Jadi orang buta ini bukan karena kesalahan orang tuanya ataupun karena kesalahannya, tapi sekali lagi karena ada rencana Allah yang harus dilakukan kepada orang buta ini. Kemudian, apa yang Tuhan Yesus lakukan ya? Tiba-tiba Tuhan Yesus meludah ke tanah, lalu mencampur tanah itu dengan ludahnya, lalu Tuhan Yesus mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Lalu, apa yang terjadi ya? Tuhan Yesus kemudian menyuruh orang itu agar dia mencuci badannya di kolam Siloam. Kemudian, orang buta ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia pergi ke kolam Siloam dengan dituntun oleh temannya karena dia tidak bisa melihat. Setelah sampai ke kolam Siloam, orang buta ini kemudian mencuci badannya, termasuk dia mencuci mukanya dan mencuci matanya. Tiba-tiba matanya bisa melihat lagi. Lalu orang buta ini yang sekarang sudah tidak buta lagi karena dia sekarang sudah bisa melihat. Dia menceritakan kepada tetangga-tetangganya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia sehingga dia sekarang sudah bisa melihat. Wah, orang ini sangat senang sekali. Dan coba adik-adik lihat wajahnya yang penuh dengan senyuman. Dia menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia kepada tetangga-tetangganya. Dan tetangga-tetangganya pun sangat bersuka cita melihat bahwa orang buta ini sekarang sudah bisa melihat. Dia sudah tidak buta lagi. Orang buta ini juga berkata kepada orang Farisi bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh dan dia adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hebat, Tuhan yang heran yang sudah menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang Farisi ini tidak percaya dan mereka malah mengusir pengemis ini untuk keluar dari bait Allah. Pengemis ini akhirnya dia keluar dari bait Allah. Dan saat dia berada di dalam perjalanan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Dan dia sangat senang karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh pengemis ini yang tadinya buta dan sekarang sudah bisa melihat? Dia akhirnya berlutut, menyembah kepada Yesus, dan dia percaya bahwa Yesus adalah benar-benar seorang Tuhan yang ajaib dan yang heran. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat lewat peristiwa ini Tuhan Yesus mau
memperbaiki apa yang dikatakan oleh murid-muridnya, yang ternyata itu salah. Menurut murid-murid Tuhan Yesus, setiap penyakit yang dialami oleh seseorang pasti akibat suatu dosa. Padahal hal itu tidak selalu benar. Kadang-kadang kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesedihan, atau juga kita merasa kesakitan. Dan semua itu Tuhan Yesus mengizinkan kita mengalami itu, baik merasa susah, merasa sedih, merasa sakit. Itu semua Tuhan Yesus izinkan. Karena ada maksud Tuhan bagi kita yang mengalami semua itu. Apa ya maksud Tuhan lewat semua yang kita alami? Ternyata maksud Tuhan Yesus bagi kita adalah supaya kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kita, dan juga kita bisa melihat dan merasakan bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang ajaib bagi kita. Seperti yang dialami oleh seorang pengemis yang buta tadi. Dia yang tadinya buta, yang tadinya dikira orang, itu sebab karena dosa orang tuanya atau karena dosa dia. Ternyata Tuhan Yesus bilang, tetapi karena pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan lewat orang buta itu. Lewat kesembuhan yang dialami oleh orang buta itu, tetangga-tetangganya bisa melihat bagaimana baiknya Tuhan Yesus, bagaimana kasih-Nya Tuhan Yesus, dan bagaimana kuasa-Nya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang buta yang tadinya buta dari lahir, sehingga dia bisa melihat lagi. Nah, demikian juga dengan setiap kita yang mendengarkan cerita ini. Kalau kita sedang mengalami kesusahan, merasa sedih, atau merasa sakit, ingat bahwa ada rencana Tuhan Yesus bagi kita, yaitu lewat semua yang kita alami, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada sore hari ini. Dan ada ayat hafalan, yaitu dari Mazmur 92 ayat 6, yang berbunyi, orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama dari Mazmur 92 ayat 6. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, mari kita satu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk mengerti bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini juga kami mau berdoa bagi Papa, Mama, bagi kakak juga adik kami. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu menjaga, menyertai dan melindungi mereka. Berkati Papa Mama di dalam tugas pekerjaan setiap hari. Juga tolong kami di dalam kegiatan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Bye-bye. Dadah!